Amalan yang diamalkan oleh Imam Sahal sehingga beliau merasa Allah itu dekat saja dengan beliau. Ya. Diajarkan kepada beliau, Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidun alayya. Saya ulang, Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidun alayya. Allah itu besertaku, Allah itu memandang kepadaku, Allah itu menyaksikan atasku. Amalan ini dalam hati aja. Setelah mengamalkan itu, aku merasakan manisnya ibadah, kata Imam Sahal tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alimil ghuyub, Ar-Rahmani ghafiriz dzunub, Ar-Rahimi satiril ghuyub. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malik wal marhub, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mahbub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuril absari wal qulub, wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man ilahi mansub. Amma ba'd. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin hadirat, serta para tetamu sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita dapat berkumpul kembali untuk meneruskan kajian hikam kita. Mudah-mudahan kita yang berada di sini dan tuan-tuan serta hadirin yang datang dari jauh dari dekat dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatu thalathun ba'da al-mi'ah min al-hikamil ata'iyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Maka pada hikmah yang ke-130 dari Al-Hikam Al-Athaiyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Kata beliau, as-sitru ala qismaini, sitrun anil ma'siyah wa sitrun fiha. Fal'amatu yatlubuna minallahi ta'ala as-sitra fiha khasyata suquti martabatihim indal khalqi, wal khassah yatlubuna minallahi as-sitra anha li khasyati suqutihim min nazaril malikil haqq. Bermula
tutupan itu terbagi dua bagian. Pertama, tutupan daripada maksiat. Kedua, tutupan pada maksiat. Pertama, tutupan dari maksiat. Yang kedua, tutupan pada maksiat. Bermula orang awam, mereka itu menuntut, meminta kepada Allah tutupan pada maksiat. Jadi tuan-tuan sekalian, orang awam itu minta, berdoa kepada Allah untuk ditutupi maksiat mereka, supaya tidak jatuh martabat mereka pada sisi makhluk. Wal khassah, adapun orang-orang khassah, orang khusus yang istimewa, mereka menuntut daripada Allah tuntutan dari maksiat karena takutnya mereka itu daripada pandangan Raja yang Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu dia tuan-tuan sekalian, lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-130 ini. Orang awam meminta juga, orang khassah yang istimewa meminta juga, tapi permintaan sama tapi beda tujuannya. Fal'amatu yatlubuna minallahi ay yastur alaihim fil ma'siyah. Orang umum atau orang awam, mungkin seperti kita inilah, mereka itu meminta kepada Allah bahwa Allah menutupi atas mereka pada kemaksiatan mereka. Itu modelnya orang awam, meminta kepada Allah, berdoa pada Allah, ya Allah tutupilah maksiatku. Dia berbuat maksiat, lalu dia meminta kepada Allah. Apa permintaannya? Bi ayyaqulu, bahwa mereka berkata, mereka berdoa, Allah masturna, ya Allah tutupi kami. Hala kaunihim amilina laha wa mustakhfina biha, padahal hal mereka itu masih aktif, padahal mereka itu masih melakukan maksiat dan bersembunyi dengan maksiat. Itu orang awam. Dia berbuat maksiat, dia berdoa meminta kepada Allah, ya Allah tutupi atau tutupi, tutupkan maksiat yang telah kulakukan, dosa-dosa yang kulakukan, ya Allah tolong tutupkan. Tapi dia buat maksiat, dia berbuat maksiat, dan dia masa yang sama dia minta tutupkan maksiatnya itu, agar orang tidak tahu dia berbuat maksiat, agar tidak jatuh harkat martabatnya itu. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, mereka meminta, mereka berbuat maksiat, masa yang sama meminta kepada Allah. Kenapa mereka meminta? Wa innama talabu dzalika khasyata suquti martabatihim minal khalqi idza tala'u ala halihim. Mereka itu orang awam meminta yang demikian karena khawatir jatuhnya kedudukan mereka pada sisi makhluk. Kalau makhluk itu tahu tentang perbuatan mereka, takut, lalu berdoa. Jadi takut maksiat itu diketahui oleh orang lain, dan dia terus berbuat maksiat. Takutlah dia. Kenapa? Karena dia takut tidak dimuliakan lagi. Kalau orang tahu dia berbuat maksiat, orang tidak akan muliakan dia lagi. Oleh karena itu, Allah masturna, tutupilah aib kami. Itu maksudnya pokoknya. Kalau demikian, fayafutuhum ma kanu yatawaqqa'una minhum min husulil manafi wa daf'il madar. Kalau manusia-manusia, tuan-tuan sekalian, tahu akan aib mereka, tentang maksiat yang mereka buat itu, maka fayafutuhum, luputlah sesuatu yang mereka harapkan dari manusia itu,
dari datangnya manfaat dan lain-lainnya. Takut rupanya. Hendak dimuliakan tapi takut juga. Ya Allah, Allah masturna, ya Allah tutupi aib kami. Takut dia manusia itu tahu, kalau manusia tahu jatuhlah harkat martabatnya dan luputlah, hilanglah harapan-harapannya. Apa dia? Mungkin selama ini tuan-tuan sekalian ada orang yang menyantuni kita, ada orang berbuat baik kepada kita. Masa yang sama kita berbuat maksiat, berbuat dosa. Kalau orang yang biasa memberikan bantuan kepada kita, tahu dia kelakuan kita, berhenti bantuannya. Tak mau lagi dia, begiko kelakuannya. Berhenti. Yang selama ini kita dimuliakan, diagungkan, tapi manusia itu sudah tahu kelakuan kita. Kita tidak dimuliakan lagi, padahal kita orang yang sangat ingin dimuliakan. Kalau orang tahu, bukan hanya kita dimuliakan, diagungkan, kita akan diremehkan dan disia-siakan. Inilah yang ditakutkan orang awam ini. Jadi orang awam itu meminta kepada Allah agar ditutupi aibnya, padahal mereka masih melakukan aib itu. Ya, secara sembunyi-sembunyi mereka masih melakukan maksiat. Tetapi selalu berdoa pula tuh, Allah masturna, ya Allah tutupi aib kami. Dan ini sebenarnya berlaku umumnya kepada manusia. Ini dia berlaku umumnya kepada manusia. Allahumma astur uyubana, itu doanya panjang. Tapi di antara doa itu, Allahumma astur uyubana wa amin rawatina. Ya Allah tutupi aib kami, ya Allah tenangkan aku dari rasa takutku. Ya, takut mereka, khawatir kalau ketahuan mereka akan kehilangan harga diri. Wa haula humul ladzina ya'tamidun ala ghairillah. Mereka itu orang-orang awam tadi itu, tuan-tuan sekalian, mereka itulah yang berpegang, ya'tamiduna, bergantung atas selain Allah. Jadi kalau ada orang seperti ini, bergantung kepada selain Allah, tidak bergantung kepada Allah, wahum ahlu syirkil khafi, mereka itu sebenarnya ahli syirik tersembunyi. Kalau kita berbuat itu, sebenarnya kita termasuk golongan ahli syirik tersembunyi. Alladzi yukhriju sahibahu min haqaiqil iman, yang mana syirik itu mengeluarkan mereka dari hakikat iman itu. Oh, takut kita tuan-tuan sekalian. Jadi orang yang berbuat itu mengeluarkan sahabat pelakunya itu dari haqaiqil iman. Itu tuan-tuan sekalian ada dijelaskan dalam syarah yang lain oleh Syekh Syarqawi. Beliau pernah berkata begini, tuan-tuan sekalian, tentang mereka tidak memahami, kata beliau, orang seperti ini terjadi karena mereka tidak menghayati benar hakikat iman itu, di mana mereka lebih tertekan kepada pandangan manusia. Tertekannya itu bukan pada pandangan al-malikil haq Allah, tapi tertekannya kepada pandangan manusia. Tertekan dia dan mengharapkan kedatangan manfaat, kata beliau, serta menolaknya mudarat dari kalangan umum itu. Takut dia. Dia tidak memahami tentang hakikat iman itu. Kemudian kata beliau, tertekannya kepada pandangan manusia. Kalau tertekannya kepada pandangan manusia, mulailah dia beramal dengan amal yang penuh dengan riya. Ya, dia berbuat-buat, dia mengindah-indahkan amalannya, dan kemarin sudah kita ceritakan tentang riya itu, supaya dia dipuji, dimuliakan, dia orang yang khusyuk dan lain-lainnya. Padahal dia ingin mencari muka kepada makhluk itu, kepada manusia itu, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu kata Syekh Syarqawi. Yang kata Syekh Ahmad Zarruq pula menguraikan, ya kita terjemahkan langsung tuan-tuan sekalian. Jadi kata beliau, mereka ini tahu. Yang anehnya lagi, orang seperti ini dia beranggapan bahwa perbuatan dosa tidak akan terbongkar, tidak akan diketahui oleh orang. Tak diketahui oleh orang. Oleh karena dia terus berbuat maksiat. Mungkin dia sangka Allah sayang pada dia, mungkinlah. Ibnu Ajibah dalam kitab Iqazil Himamnya berkata pula, mengomentari hal ini, kata beliau, wa fi ba'dil akhbar yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ibadi in kuntum ta'taqiduna anni la arakum fal khalal fi imanikum wa in kuntum ta'taqiduna anni arakum falam ja'altumuni ahwana nazirin ilaikum. Ini lebih hebat lagi, sindiran yang sangat pedas. Apa kata beliau? Pada sebahagian riwayat, wa fi ba'dil akhbar, Allah berfirman, hai hambaku, bila engkau yakin bahwa aku tidak melihatmu, lemahlah imanmu itu. Tapi bila engkau yakin aku melihatmu, tadi tak yakin, lemah imanmu. Tapi bila engkau yakin aku melihatmu, mengapa kamu sekalian menjadikan aku, kata Allah, sebagai pihak yang paling lemah dan hina dalam pandanganmu itu? Itu kata Ibnu Ajibah. Jadi tuan-tuan sekalian, itu wa fihim qala ta'ala, Allah berfirman tentang mereka itu, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Mereka itu bersembunyi dari manusia. Buat maksiat ini sembunyi-sembunyi dari manusia, tapi mereka tidak bisa bersembunyi daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata Ibnu Ajibah tadi. Kalau kita yakin Allah tidak melihat, itu lemahlah iman kita, bahkan rusak iman kita. Kalau kita yakin Allah maha melihat, yakin kita. Tetapi kenapa kita jadikan Allah itu pihak yang paling lemah, yang paling hina dalam memandang kita, padahal Allah itu mengetahui atas segala sesuatu. Oleh karena itu, dalam ajaran tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah ada dalam satu makam itu namanya kaji ma'iyah. Makanya seorang salik itu ketika dia akan memulai khabarnya dan akan menutup khabarnya, akan baca ayat aina wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana saja kamu berada, Allah itu bersama kamu. Itu dalil. Oleh karena itu, hadirin dan hadirat sekalian, Imam Sahal Al-Tustari rahimahullah diajarkan oleh ibunya, dan ibunya itu merupakan gurunya juga. Sejak kecil Imam Sahal ini sudah selalu diajarkan oleh ibunya, dan beliau masih dekatnya Allah dengan beliau, dekat. Jadi maunya kita kaji ma'iyah itu, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kita merasakan Allah itu dekat, memandang, menyaksikan dan memperhatikan kita. Kalau begitu kita takutlah kita berbuat maksiat. Kata ibu Imam Sahal, wahai anakku, engkau amalkan ini. Engkau amalkan ini supaya engkau selalu merasa engkau dipandang, diperhatikan, disaksikan oleh Allah, sehingga engkau tidak berbuat maksiat. Imam Sahal ini wali juga, tuan-tuan. Dari kocik dah nampak wali dah. Kita dah bilon dah. Ayo. Amalan itu mudahnya, dibaca dia sebanyak 11 kali sehari, semalam itu. Apa bacaannya? Amalan yang diamalkan oleh Imam Sahal sehingga beliau merasa Allah itu dekat saja dengan beliau. Ya.
diajarkan kepada beliau, Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidun alayya. Saya ulang, Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidun alayya. Allah itu besertaku, Allah itu memandang kepadaku, Allah itu menyaksikan atasku. Amalan ini dalam hati aja. Setelah mengamalkan itu, aku merasakan manisnya ibadah, kata Imam Sahal tadi. Apa dia? Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidun alayya. Sudah aku amalkan Tuhan, tapi macam tak jadi. Berapa lama? Seminggu punya. Seminggu, janganlah seminggu. Imam Sahal dari Koci, ya, dari Koci Imam Sahal ni. Apa sebabnya orang-orang awam maksiat bersembunyi dari manusia dan mereka tidak bersembunyi dari Allah? Seharusnya kan tuan-tuan kita ini bersembunyi dari Allah, bukan dari manusia. Tapi apa sebabnya? Karena mereka tidak merasakan bahwa Allah itu dekat dengannya. Mereka tahu bahwa Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat, Allah itu maha mengetahui, maha segalanya. Tahu saja tapi tidak merasakan itu. Yang kita inginkan, kita dapat merasakan Allah itu dekat dengan kita. Jadi mudah-mudahan kalau diamalkan itu ada ikhtiar kita, semakin baiklah hidup kita ini, tuan-tuan sekalian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'maru bi fi'amin minan nas yaumal qiyamati ilal jannah idza danau minha wastanshaku raihataha wa nazaru ila qusuriha wa ila ma a'adda Allah li ahliha fiha nudu an yasrifuhum anha fa innahum la nasiba fiha. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari kiamat nanti, tuan-tuan sekalian, ada sekelompok manusia dibawa ke surga. Sonang hati itu dah, ya, sonang hatinya. Macam kita lah diumumkan lulus, 5 menit kemudian diulang pengumuman, gocah. Sekelompok manusia dibawa ke surga. Setelah mereka melihat surga itu, bahkan mereka mencium bau raihataha, mencium bau surga, melihat keindahan surga, melihat keindahan, kemudian perhiasan, melihat bidadari surga tadi. Tiba-tiba ada pengumuman. Pengumuman apa? Orang yang disuruh masuk tadi diumumkan, kembalikan dia. Karena surga ini la nasiba fiha, tidak ada bagiannya. Oh itu Tuhan, jangan. Dan nak masuk tak jadi. Ketika mendengar pengumuman itu, nak masuk tak jadi, pada dah cium semuanya. Fayarji'una bihasratin wa nadabatin ma raja'al awwaluna wal akhirun bimithliha. Maka mereka balik kembali dengan sangat merugi dan menyesal. Tak jadi masuk. Fayaqulun, mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, lau adkhaltana an-nara qabla an turiyana ma araitana min thawabin ma a'datta li awliyaik ma kana ahwana alaina. Mereka berkata, udah nak masuk, keluar dengan penyesalan yang sangat menyesal dan merugi. Wahai Tuhan kami, kalau sekiranya engkau, andai kata engkau masukkan kami ke dalam neraka ni tanpa engkau perlihatkan kepada kami terhadap tentang mana cantiknya bidadari itu, daripada sawab pahala yang engkau hadiahkan, yang engkau janjikan kepada auliamu, tentu kami merasa lebih enteng, wahai Tuhan. Tapi engkau suruh kami masuk surga ni, nak masuk surga,
dipatah balik, disuruh balik kali. Bukan surga rupanya tempatnya, rupanya neraka Tuhan. Tapi begitulah dia. Sodang-sodak makan dah suruh berhenti. Makan nak bakso di Langkat tu. Kebetulan lagi pas pula apa itu, sodapnya tu. Tiba-tiba bau 1-2 suap, ada khabar suruh pulang copek. Anak menajang katanya. Fayaqulullahu ta'ala, maka berkata Allah, dzalika ma aradtu bikum. Memang aku menghendaki itu, kata Allah. Memang aku menghendaki itu. Kuntum idza khalautum ma rasbarastumuni bil azaim. Itu kata Tuhan. Kalian ini bila berada di tempat yang sunyi di dalam dunia, kalian melakukan dosa-dosa yang besar. Bila tak ada orang, mengerjakan dosa, kata Allah. Wa idza laqitumun nas, bila kalian bertemu dengan manusia, laqitumuhum mukhbitin, kalian bertemu dalam keadaan khusyuk, tunduk, macam dia yang paling hebat. Dia yang hebat lah. Dia segalanya ditunjukkan dengan ekspresi wajah, badan dan lain-lainnya. Wa idza laqitumun nas laqitumuhum mukhbitin, bila kalian bertemu dengan manusia, kalian bertemu dalam keadaan khusyuk, tunduk. Tura'unan nas bi'amalikum, kalian minta nilai kepada manusia dengan amal-amal kamu. Ini persoalan penilaian. Kita lebih ingin dinilai oleh manusia dalam hal apa saja. Khilafa ma tu'tuni min qulubikum, berbeda dengan apa yang kalian berikan kepadaku daripada hati kalian. Itu kata Rasulullah. Habtumun nas walam tahabuni, kalian hanya takut kepada manusia, tidak takut kepadaku, kata Allah. Takutnya itu pada takut dicela, takut tidak dikasih, takut tidak dihormati, takut tidak diagungkan. Tapi kalian tidak pernah takut kepadaku. Itu kata Rasulullah SAW. Ya, kata Allah juga. Wa ajlaltumun nas walam tujilluni, kalian itu hanya mengagungkan manusia tapi tidak mengagungkan aku, kata Allah. Masih manusia aja yang diagung-agungkannya, disanjung-sanjungnya. Allah tak pernah dipujinya. Wa taraktum linnas walam tatrukuli, yakni li ajlin nas, dan kalian meninggalkan maksiat karena manusia, bukan karena aku. Dongga kan? Kata Allah begitulah agaknya. Kau siaplah kalian. Falyauma uzikukum, maka hari ini, tadi aku suruh tadi tinjau dulu, tinjau keluar lagi. Inilah tempatmu, neraka ini. Tuan-tuan sekalian, kalaupun kita tidak diperlihatkan surga langsung masuk ke neraka tu, habis juga nya. Ya, habis juga. Ya, ini kata-kata yang sangat indah menggambarkan kita harus hati-hati. Falyauma, kata Allah, uzikukum, sekarang aku rasakan pada kalian iqabi, pedihnya siksaku, ma'ama haramtukum min jazili thawabi, pedihnya siksaku serta yang aku tegah kalian daripada besarnya pahalaku. Jadi hadis ini ditujukan kepada orang yang minta ditutupi maksiat padahal masih melakukan maksiat itu. Itu dalam hadis yang lebih kuat lagi disebutkan ada 3 golongan dia. Yang alim, takut juga kita hanya menceritakan ini, kita takut kita. Orang alim, tuan-tuan sekalian, kemudian mujahid, kemudian dermawan. Orang alimnya mengajar dia, pandai baca Quran dan lain-lainnya, menyangka akan dimasukkan ke surga, campakkan ke neraka, kata Allah. Ini hadis lebih kuat dari hadis tadi lagi. Kenapa ya Allah engkau mengajar manusia
Engkau membaca Quran bukan engkau karena Allah, kata Allah. Karena engkau ingin dipuji, karena engkau ingin disanjung, dikatakan engkau ini ahli Quran, qari dan lain-lainnya. Masuk kau ke dalam aku. Yang pejuang tadi, namanya pejuang. Syahid itu tempatnya surga. Tapi masukkan ke dalam neraka. Kenapa ya Allah? Aku mati syahid. Betul. Sampai engkau terkenal dalam masyarakat itu, engkau adalah pejuang hebat. Tapi engkau niatmu supaya dipuji bahwa engkau adalah pejuang yang hebat. Bukan karena perang itu, bukan karena Allah, kata Allah. Orang yang banyak harta pula disangkanya dia juga masuk surga, dicampakkan ke dalam neraka. Bertanya kepada Allah, kenapa ya Allah? Aku sudah banyak wakaf, sudah banyak nafkah, infak dan lain-lainnya. Iya, karena kamu berikan hartamu itu supaya kamu dipuji, dikatakan engkau adalah orang dermawan di kampung itu. Ini la nasiba fiha, di sini tidak ada bagianmu. Keluar, masukkan ke neraka. Takut kita, tuan-tuan sekalian. Itulah orang awam, ammah. Wal khasah, adapun orang khusus nih, yatlubuna minallah as-sitra anha. Sedangkan orang yang khusus mereka minta dari Allah akan tutupan dari maksiat. Minta juga. Doanya tetap seperti itu. Tapi orang-orang khasah ini minta juga agar ditutupi Allah maksiat. Tapi maksudnya berbeda, tuan-tuan sekalian. Apa bedanya? Bi ayyughayyibaha an nazarihim wa la yukhtiraha biqulubihim. Mereka minta kepada Allah agar maksiat itu dihilangkan dari pandangan mereka. Minta juga supaya dihilangkan dan tidak terlintas, bukan berbuat. Ya Allah, tutuplah aib kami. Maksudnya jangan lagi terlintas dalam pikiran kami untuk berbuat maksiat. Orang awam, tutuplah aib kami, berbuat maksiat juga. Takutnya apa? Takut harkat mereka rendah dalam pandangan manusia. Jadi doanya itu sama, tuan-tuan sekalian. Allah mastur aurati. Ya Allah, tutuplah aibku. Jadi orang khasah ini minta kepada Allah ditutupi maksiat, artinya jangan terlintas di hati mereka memikirkan maksiat. Bedanya itu. Jadi kita ada ikhtiar, ada usaha meminta seperti itulah kita. Ya, berpikir-pikirlah meminta kepada Allah tutup makan maksiat, tapi masa yang sama kita berbuat maksiat. Berpikir-pikir, bahaya itu. Jadi permintaan orang khasah ini, tuan-tuan sekalian, ya, hadirin hadirat sekalian, mereka meminta supaya tidak terlintas dalam pikir mereka untuk berbuat maksiat. Kenapa? Khasyata suqutihim an nadharillahi ta'ala. Karena orang-orang khasah itu takut jatuh martabat mereka dari pandangan Allah. Takut mereka jatuhnya itu pada pandangan Allah. Dulu mereka punya kedudukan yang tinggi, takut mereka itu melorot dia, merendah kedudukan itu. Dulu tinggi, takut mereka. Jadi mereka berdoa untuk itu, tuan-tuan sekalian. Jadi untuk manusia ini itu di luar pemikiran mereka. Mereka tidak memikirkan manusia, tuan-tuan sekalian. Mereka tidak memikirkan manusia-manusia. Yang mereka pikirkan itu adalah utamanya itu beribadah itu, martabat mereka ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yaltafituna ilal khalqi madhan wala dzamban. Orang-orang khasah ini mereka tidak menoleh kepada makhluk pujian dan celaan. Itu tak ada urusan. Ini kalau golongan khasah nih tak ada urusan. Dipuji orang silakan, dicela orang tak ada masalah. Itu mau kita latih diri kita. Kita ini mau dipuji orang mau puji silakan, dicela tak ada masalah. Jadi orang-orang khasah nih itu tidak ada pertimbangan mereka nih. Oh, takut aku tak dipuji. Oh, aku ingin dipuji. Itu tidak dalam pemikiran mereka. Dalam pemikiran mereka, martabat mereka pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala yatawaqqa'una minhum naf'a wala dharra. Dan orang-orang khasah ini tidak mengharapkan daripada makhluk itu kemanfaatan atau mudarat. Itu lagi.
Orang yang yakin, kuat imannya bahwa manfaat itu dan mudarat itu datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Kalau begitu kita, tuan-tuan sekalian, selama kita masih percaya bahwa manfaat dan mudarat datangnya dari Allah, tak akan begitu kita. Tapi selama kita beriktikad, berkeyakinan bahwa manusia itu bisa berikan manfaat mudarat, begitulah cara ibadah kita. Berdoa, ya Allah, tutupkan aibku, tapi masa yang sama berbuat maksiat. Wala ya'tamiduna ilaihim. Ini orang khasah, tidak berpegang kepada manusia. Kalau orang awam berpegang kepada manusia, ala ghairillah. Kalau orang khasah, ya'tamidun ala Allah, bergantungnya itu kepada Allah, bukan kepada manusia. Kenapa? Tuan-tuan sekalian, liqana'atihim binazarillahi ta'ala, karena mereka sudah merasa cukup dengan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengobati riya ini, tuan-tuan sekalian, tidak cukup dengan banyak mendengar, dengan metode ini, tidak cukup dengan itu, mesti dilatih dia. Dan kemarin itu kita sebutkan sudah, riya ini paling bahaya. Riya ini penyakit hati. Dosa hati itu jauh lebih besar dari dosa yang zahir, yang nampak nih. Ya, yang nampak. Dosa riya ini, tuan-tuan sekalian, lebih besar, jauh lebih besar dari dosa yang dibuat oleh anggota zahir ini. Kemarin saya ulang, kita sebutkan riya itu dia bisa dibuat sebelum beribadah. Bisa riya itu datang riya itu sebelum ibadah. Ya, aku ibadah supaya aku ditengok orang alim. Nah, itu sebelum ibadah datang, dia muncul dia sebelum kita taat tuh. Hebatnya riya ini, datang waktu kita taat pun datang dia. Itu dia. Lagi bersedekah dia, ditunjuk-tunjukkan duit itu supaya dipandang tadi. Bukan tak boleh, bolehnya gitu tuh namanya secara sir dan jahar tuh. Karena jahar tuh dia lebih tidak payah selamatnya. Kalau tersembunyi dia lebih selamat. Nah, jadi sedang kita berbuat taat pun riya pun datang itu dia. Dielok-elokkannya cara ibadahnya itu. Dan riya itu bisa datang setelah 10 tahun, 20 tahun berlangsung. Dulu aku pernah buat nih. Itu dia. Diungkit-ungkitnya itu namanya man, dalam bahasa Quran man namanya. Mengungkit-ungkit itu. Atau idlal, merasa berjasa lagi. Ada orang beribadah merasa berjasa pada Allah. Aku sudah ibadah dan aku merasa berjasa, merasa punya tempat kedudukan baik di sisi Allah. Jangan coba-coba begitu. Jadi tuan-tuan sekalian, bila iman kita kuat, yakin bahwa Allah yang hanya memberi manfaat, mudarat, dan bisa segala-galanya, maka hilanglah riya itu. Dan itu tak sekedar cakap, dia ada latihan-latihannya. Karena riya itu dia ada di salah satu tempat, ada sarangnya di badan kita ini. Seperti ini tuan-tuan sekalian. Contohnya lah, mohon maafnya, ada kambing, ada lembu, ada kobau. Wah, itu bahasa Islam itu, memang fasih bahasa Islamnya. Ayo, payah memang saya menghilangkan bahasa Islam. Lama di Malaysia, bahasa Islam tak bisa hilang. Tak kenapa tak. Sembahyanglah kita di muka lembu. Kita sembahyang muka lembu, enggak kobau. Kita yakin bahwa kerbau itu, lembu itu tidak akan memuji kita. Dan kita sembahyang biasa saja. Lembu belum muka kita. Tapi kalau seandainya kita berhadapan dengan manusia dan kita yakin manusia bisa memuji, mulailah. Oh, bukan tanggung lagi. Ya, semua dipakai. Jubah 5 lapis. Nak menunjukkan, hebat Tuhan ni dia. Tak cukup selapis, tidak sojuk, aku nak lama sembahyang kau. Begitu dia. Karena di hadapan manusia lainlah dia ceritanya. Maka amal itu janganlah coba kita tunjuk-tunjukkan. Itu yang terakhir Imam Ali Zainal Abidin, seorang tabi'in keturunan Ali dan Fatimah, luar biasa. Dikatakan Ali
Zainal Abidin. Dia namanya penghias segala orang-orang abid. Orang mau percaya di luar sana, mau percaya atau tidak, beliau sembahyang sehari semalam itu 1000 rakaat. Sudah saya hitung-hitung tuh macam mana 1000 rakaat tuh. Iya pula. Usah saya cerita hitung-hitung tak sampai nanti. 1000 rakaat. Dan beliau bersedekah setiap hari, setiap malam kepada fakir miskin, tidak diketahui oleh orang sampai akhir hayatnya, tuan-tuan sekalian. Jadi penilaian itu adalah kepada Allah, bukan kepada manusia. Maka kalau kita beramal meminta penilaian kepada manusia, ditunjukkan surga, dimasukkan ke neraka. Itulah kesimpulannya. Kalau tidak begitu, cobalah ya, tapi janganlah begitu. Kita berdoa kepada Allah, Allah berikan kekuatan kepada kita. Semata-mata kita beramal ini lillahi ta'ala, karena Allah. Itu saja tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga bertambah ilmu dan amal kita dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wal hikmata bis-salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.